Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Saez Sarahap dengan NIM 0887700837 dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Medan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan eh, tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. eh, yang dimana di sini eh, ada 3 soal tugas ya. Tapi sebelumnya saya sudah mengerjakannya. Saya sudah impor ke bagian dokumen, file dokumen ya di sini. Jadi mungkin untuk praktik dan demonstrasinya bisa saya langsung kerjakan. Untuk soal yang pertama di sini, eh, buatlah pola segitiga dari NIM sebagai segitiga tinggi NIM Anda. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5. Di sini saya akan buat dengan NIM saya yaitu 0487 0837. Maka jika sesuai dengan soal, jadi tinggi segitiganya yaitu 7, maka barisnya terakhir menampilkan angka 1 sampai 7. Dan di sini adalah codingan yang telah saya buat implementasinya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan copy implementasi codingan yang sudah saya buat dari file dokumen ini ke text editor yaitu VS Code. Jadi di sini saya akan copy. Masuk ke VS Code dan di sini sebelumnya saya sudah buat folder ya. Sebelumnya saya sudah coba jika foldernya itu dalam satu file kerja itu dia sering error ya. Saya juga mungkin kurang paham, jadi saya coba dengan membuat foldernya yaitu masing-masing dengan satu soal satu folder. Jadi di sini saya akan paste. Nah, di sini adalah codingannya. Setelah saya paste di sini dijelaskan bahwa input NIM mencetak pola segitiga. Nah, selanjutnya setelah codingan untuk soal yang pertama ini telah selesai, selanjutnya buka terminal, lalu new terminal. Selanjutnya kita akan coba convert dari file TypeScript ini ke JavaScript ya. Pertama kita buat psc, lalu buat dengan nama file program yang sudah dibuat seperti di sini yang sudah saya buat soal 1.ts di sini ya. Lalu enter. Nah, di sini file JavaScript-nya sudah keluar. Setelah muncul di sini langsung kita run ya dengan node, lalu buat dengan sesuai nama soal dari file JavaScript yang sudah muncul. Di sini saya buat soal 1 .js. Nah, di sini langsung terlihat ya untuk tampilan segitiganya, yang dimana ini sudah sesuai dengan tinggi segitiga yaitu dari angka 1 sampai 7, yang dimana ini adalah sesuai dengan NIM dari
mahasiswa saya. Jadi saya rasa untuk soal yang pertama sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Jadi untuk selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Langsung sini saya buka folder baru. Nah, di sini untuk folder yang kedua langsung select folder ya. Jadi sama dengan soal yang pertama. Di sini juga ketentuannya sebagai contoh menggunakan NIM Anda ya. Jadi di sini saya akan membuat dari NIM saya yang sama yaitu 0483770837 ya. Yang di sini jika sesuai aturan soalnya bedanya menjadi 9 step. Di sini contohnya sudah terlihat dari soal ini. Di sini juga saya sudah buat implementasi codingannya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan copy ini lalu mempastenya ke dalam text editor. Nah, di sini sudah saya buat untuk file kerjanya yaitu soal2.ts. Langsung paste. Jangan lupa Ctrl S dulu, save, lalu buka terminal. Setelah terminal terbuka, langsung buat lagi dengan tsc soal2.ts. Nah, sini untuk file JavaScript-nya sudah keluar ya. Langsung saja dibuat untuk run map-nya. Jadi di sini sama, cuman beda filenya saja. Nah, di sini untuk tampilan programnya sudah terlihat. Di sini sudah sesuai dengan soal yang dimana di sini jika menurut dengan NIM saya maka bedanya akan menjadi 9 step. Nah, di sini 37, 46, 55, 64 dan seterusnya. Jadi di sini untuk run tampilan dari program yang sudah saya buat mungkin sudah terjawab ya dengan tampilan seperti ini. Jadi menurut saya untuk soal yang kedua sudah terjawab. Jadi selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu masih sama, masih menggunakan NIM masing-masing ya mahasiswa. Jika dengan sesuai aturan soal dari NIM saya ini yaitu jadi batas akhirnya bilangan prima sama dengan 47 jika menurut dengan NIM saya ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10. Jadi untuk implementasinya codingannya juga saya sudah buat di file dokumen ini. Jadi ini juga masih sama ya, biar waktunya lebih singkat. Jadi saya akan paste ini ke text editor VS Code. Oke, buka VS Code, buka file baru. Nah, di sini file soal nomor 3 ya, foldernya. Oke, setelah terbuka,
Jadi di sini saya akan coba paste. Selanjutnya kita akan running dengan terminal implementasi codingan yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa jika ingin melanjutkan file ini, saya lupa tadi memberitahu bahwa harus menginstal Node.js-nya juga. Karena berhubung saya sudah install, makanya saya tadi tidak praktikkan ya. Jadi di sini untuk langkah selanjutnya itu open terminal, new terminal. Lalu sama ya dengan soal yang sebelumnya, masih dengan kode tsc. Lalu sesuaikan dengan soal nama folder. Dan di sini saya buat filenya itu nama soal3.ts. Lalu enter. Oke, di sini file JS-nya sudah muncul. Lalu kita running lagi dengan node soal3.js. Langsung enter. Nah, di sini tampilannya juga sudah muncul ya. Jika sesuai dengan aturan soal, di sini bilangan primanya itu sama dengan 47. Nah, sini sudah terlihat ya untuk tampilan runningan hasil dari implementasi codingan saya ini. Jadi menurut saya untuk soal yang ketiga juga sudah terjawab ya untuk praktiknya. Jadi saya kira untuk penjawaban dari soal 1 sampai soal nomor 3 sudah terjawab. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jika ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa dikoreksi lagi kembali nanti. Jadi cukup sekian dari penjelasan video saya kali ini, menjelaskan demonstrasi dari soal 1 sampai nomor 3 dari tugas pertama, yaitu dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.